Tanaman padi ini berumur 5 hari setelah tanam, sahabatku. Tiba saatnya dilakukan pemupukan, dispraikan oleh Mas Eko dari fermentasi kotoran kambing, tetes tebu, dan juga sedikit dicampur mutiara 16 yang difermentasikan beberapa minggu yang lalu, bahkan sampai 1 bulan lebih. Akhirnya bisa digunakan untuk penyemprotan sebagai dasar. Dilakukan ini pada awalnya tidak sempat untuk memberikan pupuk dasar karena sesuatu hal, akhirnya dispraikan pada tanaman padi kali ini yang berusia 5 hari setelah tanam. Menurut pengalaman yang sudah, saya memberikan pupuk dasar itu saat tanaman padi sebelum berumur 7 hari dari tanam. Tetapi ada juga para sahabat petani di lingkungan sawah saya ini, dia memberikan pupuk dasar, ada yang di awal sebelum benih padi ditanam, tetapi ada juga yang menaburkan pupuk dasarnya setelah tanam berumur 10 sampai 15 hari. Itu semua tidak menjadikan alasan dasar, hanya menurut selera, kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat petani di lingkungan. Itu bagaimana cara pemberian atau penaburan pupuk dasarnya pada lahan mereka masing-masing. Pada saat penyemprotan atau penyepraian tanaman padi yang berumur 5 hari setelah tanam ini dilakukan oleh Mas Eko dengan cara dia sendiri. Jadi dia berhati-hati, harapannya semua tanaman padi bisa tersemprot dasarnya. Oleh sebab itu lahan diberi air yang sekiranya tidak terlalu dalam, istilahnya sekedar basah saja. Karena sasaran dari fermentasi kotoran hewan kambing ini itu adalah tanah, jadi bukan pada tanaman padinya, sasarannya pada tanah. Akhirnya kalau tanah sudah terkena pupuk atau fermentasi ini, maka bisa diserap oleh tanaman padi ini. Selamat berjumpa kembali pada sahabatku semua dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, sukses dan lancar segala aktivitas dan urusannya, selalu dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Cuaca pada sore hari ini awalnya sangat cerah sekali, tetapi tiba-tiba awan hitam pun nampak bergumpal dan merata, sehingga sudah terlihat turun hujan di
sebelah timur desa Dadirejo ini. Bahkan di tetangga desa sudah turun hujan dengan lebatnya. Dan angin pun sore ini mulai kencang. Jadi agak diragukan oleh Mas Eko apakah hujan sampai pada lokasi sawah ini atau tidak. Jadi digunakan untuk istirahat sementara sambil melihat situasi di sekitarnya. Tetapi di bagian utara dari sawah ini itu terlihat cerah sekali. Apakah benar-benar hujan hanya di perbatasan desa Dadirejo ini? Maka dilakukan kembali penyepraian pada kali ini oleh Mas Eko. Tetap mohon bantuannya kepada sahabatku semua dimanapun berada agar kiranya masih tetap berkenan untuk like, komen, dan subscribe-nya demi kesempurnaan dan perkembangan dari video saya ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ternyata di sawah ini hanya gerimis kecil-kecil, itu pun tidak lama gerimis itu pun berhenti. Demikian sedikit berbagi kepada sahabatku semua dimanapun berada. Semoga berkenan dan sampai jumpa kembali.